Hari ini ngobrol bersama Irwan Prasetyo yang IG story-nya sungguh-sungguh bikin iri. Mas Irwan, apa kabar? Baik, Mas. Makasih udah mampir lagi ke Thank you sini. juga. Gila story-nya ya akhir-akhir ini ya. Kemarin ke Australia, jalan duduk di depan Opera House. Kayaknya baru 1 hari yang lalu ke Australia, kok tiba-tiba ada di sini nih. Itu apa late post apa gimana itu? Emang aku kalau ngepost story delay sih. Oh gitu. Jadi supaya kita ketika kita ada di tempatnya lagi liburan itu benar-benar bisa menikmati. Paling cuma ngambil-ngambil video. Tapi kalau posting story apa, biasa aku kalau lagi nyantai aja sih. Jadi kalau yang di Australia itu kapan itu perginya? Kan di postnya baru kemarin nih. Benar. Benarnya udah beberapa bulan lalu itu. Hah? Iya. Aku orangnya kayak gitu sih. Kalau lagi nggak mood apa, ya aku postingnya nanti aja. Yang penting kita jalan-jalan dulu, benar-benar menikmati suasana di In the sana. moment. Dan nggak terlalu occupied sama sosial media ya. Oh bener. Orang kan, waduh harus gini mesti nggak otentik apa. Kalau aku sih ya gitu sih. Berarti dalam sebulan pergi kemana aja? Katakan tipikal 1 bulannya Mas Irwan kayak gimana? Kebetulan kan ini lagi momen kita resign dari kerjaan. Betul. Dan nggak ada kerjaan juga. Keluar lagi nganggur ini ya. Iya. Dan kita ibaratnya kayak orang yang terkatung-katung lah. Karena kan kita berhenti kerja dari Amerika dan nggak ada tempat kan, nggak ada tempat tinggal kan. Tunggu. Kan kita pelan-pelan ya. Jadi Mas Irwan ini kita tahu kerja di Adidas. Kerja di Adidas waktu itu Amerika. Benar. Pindah Dari ke Jerman. Amerika. Pindah bakar apartemen di Jerman. Bakar apartemen. Benar. Pindah ke Amerika kerja dan itu konten-kontennya soal gaji sekian di Amerika. Terus menginspirasi banyak orang untuk mau kerja juga di Amerika pasti dong, ya kan? Benar. Tiba-tiba datanglah sebuah kabar bahwa Mas Irwan memutuskan buat resign. Betul. Makanya sekarang katanya tadi terkatung-katung. Terkatung-katung, nggak ada tempat tinggal. Benar. Resignnya dulu nih. Iya. Kenapa kok bisa? Udah dapat kerjaan enak di Amerika dengan gaji yang kemarin di-share tuh ratusan juta itu. Terus resign, kenapa? Kalau jawaban jujurnya ya, Bang. Aku nggak mau tua di kantor sih. Oh gitu, itu Iya. jawaban jujurnya. Karena ngelihat senior-senior, udah tua-tua masih ngantor gitu. Bener, karena kan kita kerja kantor itu sangat predictable ya. Iya. Ada jenjang karirnya. Oke. Dari misal kita masih fresh graduate, naik pangkat jadi misal analis, jadi manager, senior manager, direktur, senior direktur, VP, SVP, baru nanti ke C-level. Jadi itu predictable banget dan kita kan bisa lihat atasan-atasan kita itu hidupnya kayak gimana. Betul. Gimana mereka sibuknya, mereka kayak gimana, apa yang mereka kerjakan tiap harinya, dan seberapa impactful mereka di perusahaan ke beberapa orang. Misal kayak seorang VP ya, Vice kalau President. aku vice president di perusahaan, mungkin gajinya bisa beberapa miliar Oh ya? per tahunnya ya. Oke. Per bulan mungkin ya beberapa ratus juta, mungkin 500 juta ya. Tapi ketika aku ngelihat hidupnya, ya gitu-gitu aja sih. Maksudnya Hidup VP yang di bener-bener kantor ini ya? occupied sama perusahaan, topik yang dibahas sampai buat kehidupannya juga tentang perusahaan, keuntungan perusahaan, gimana caranya membuat operasional lebih efisien. Dan jujur menurutku nggak meaningful banget sih. Ini dapatnya pasti semua punya momen kan? Nah momennya ini momen apa nih? Lagi makan malam ketemu VP terus kayaknya nggak gini deh gitu. Apa momen defining momen nih? Ketika aku dalam sehari-hari interaksi sama sama mereka orang-orang ini. dan topik-topik yang mereka bahas di luar pekerjaan pun tetap mereka ibaratnya otak mereka udah occupied banget sama pekerjaan gitu Nah. sih. Dan itu aku nggak mau jadi kayak gitu ya. Dan ketika kita lihat seberapa impactful mereka, ya mungkin mereka punya beberapa pegawai, mungkin 10, 20, 30, mungkin 100, 200 ya kalau level VP ya. Tapi udah sebatas itu sih. Sementara ketika kita jadi content creator, ya kita bisa ngasih message ke masyarakat luas ya. Impact-nya bisa jutaan loh. Ditonton jutaan orang, kita bisa menginspirasi orang. Dan aku merasa itu lebih meaningful sih buat aku. Oke. Ya. Berarti memang Mas Irwan ini punya purpose ya sekarang ya. Purpose-nya itu gimana orang bisa berubah jadi lebih baik setelah dari pekerjaan gue.
Kalau di itu kantor ya, kan, ya. kalau di kantor hanya segelintir orang yang mungkin punya yang bisa dikasih impact. Betul. Karena dia bawahan langsung, katakanlah gitu ya. Betul. Cuman kalau jadi konten kreator, banyak orang kita bahkan nggak tahu siapa kadang-kadang, itu bisa berubah hidupnya. Betul. Berarti semua konten-konten yang dibuat ini sudah tahu kira-kira value apa yang mau dikasih gitu, apa gimana tuh jadinya? Ya kalau jujur aku kalau bikin konten ya sebisa mungkin yang bisa menginspirasi orang-orang, yang bisa ngasih value ke orang-orang ya. Ibaratnya pengenku sih orang-orang bisa ngelihat aku dan melakukan hal yang sama kayak aku gitulah. Jadi nggak selalu harus kayak flexing. Mungkin beberapa kontenku dilihat orang, oh kok pamer gaji, oh kok pamer jalan-jalan apa. Jalan-jalan mulu. Iya. Padahal juga nggak ada untungnya juga sih buat aku kan. Tapi lebih ke, hey ini loh, ada peluang di luar negeri yang kalian juga bisa ngelakuin sih. Oke. Nah, berarti kan secara kita bicara revenue stream ya, kadang kan ini udah keluar dari kantor, udah nggak ada gaji dong. Metodenya dulu deh, metode resignnya kalau di sana gimana? Tinggal kasih surat aja, 2 weeks Kalau di notice. Amerika langsung sih. Hari itu juga? Hari itu juga bisa. Nggak ada 2 weeks notice gitu nggak? Nggak. Oh iya? Kalau di Jerman 3 bulan notice. Kalau di Amerika kalau mau keluar dari kantor harus 3 bulan. Kalau dia nggak, ada pidananya, ada penalti nggak? Ada penaltinya mungkin ya. Astaga. Tapi di sisi lain kalau di Jerman kita nggak bisa dipecat juga. Oh itu ini dua hal yang inilah plus minus ya. Bener. Oke, ngirim surat ke bos. Ngirim surat resign ke bos. Ya nggak ngirim surat sih, bilang ya aku meeting gitu lah, ngasih pengertian kalau ini aku mau resign gitu. Okay. Kebetulan waktu itu disuruh kerja beberapa hari ekstra buat handover, tapi setelah itu ya udah. Oke. Irwan siapin handover, gini kerja, habis itu langsung cabut. Dikasih 2 bulan sih, setelah kita maksudnya resign, visa kita di Amerika itu berlaku cuma sisa 2 bulan. Wow. Jadi dalam waktu 2 bulan tuh kita harus out dari Amerika. Kalau nggak bisa tuh. Pakai visa lain kah, freelancer gitu, nggak ada yang gitu-gitu ya? Nggak ada sih. Oke, sisa visa 2 bulan. Tapi kan istri istri malah. Nah itu dia, gara-gara aku. Waktu itu istri kan kerja juga, tapi di Nestle. Oke. Ya. Dan visanya dia itu ikut visaku. Padahal kan dia juga kerja, kenapa? Jadi kayak dependent gitu. Oh. Iya. Karena waktu itu ke Amerikanya kan aku duluan bang. Iya. Dan dia ngikut, terus dia nyari kerja di sana. Jadi dia visanya dependent. Dan ya pastinya aku udah udah diskusi sama istri lah. Ini aku mau resign nih. Gimana kamu juga kamu juga harus resign. Otomatis dia juga hilang kerjaannya. Karena Mas Irwan cabut, dia pun juga harus ikut cabut. Bener. Jadi dua-duanya keluar dari kantor. Bener. Dan dua-duanya harus keluar dari Amerika. Bener. Lalu apa yang terjadi? Ya untungnya dia mendukung. Buat dia ya so-what gitu ya. Maksudnya dia juga dia sendiri masih pengen kerja di corporate, masih pengen meniti karir, bangun karir. Nggak kayak aku yang udah malas-malasan. Tapi buat dia hilang kerjaan hari ini masih bisa nyari ke tempat lain. Oke, keluarlah dari pekerjaan kalian berdua nih. Punya 2 bulan sisa di Amerika. Bener. Lalu siap-siap buat cabut dari Amerika. Iya, jualin barang-barang, terus ngurus apartemen ya. Kontrak kan kita harus cut early itu. Mesti bayar tendanya juga, apa. Intinya Amerika diberesin kira-kira sebulan setengah, 1,5 bulan. Terus kita harus out nih dari Amerika kan. Kemana kalian? Nah itu dia. Luntang-lantung lah, nggak ada tujuan kan. Enaknya kemana ini, milih buka peta gitu, ini buka kiranya peta. kemana? Buka peta, ada orang nggak punya rumah, pergi-pergi ke satu negara lain. Bener. Kebetulan karena istri orang Cina ya, dari Tiongkok, dan aku juga udah lama banget tuh kepengin ngeliat Tiongkok itu kok bisa maju, kayak kenapa sih, apa yang bikin mereka bisa maju dan lain-lain. Jadi pengennya kita set up base di Tiongkok. Base-nya di Tiongkok, oke. Sambil kita jalan-jalan, sambil kita keliling-keliling ke negara lain juga. Oh, gitu. Udah berapa negara dari resign yang didatengin? Tiongkok, Indonesia, kita sempat ke Rusia, oh iya, ada Uzbekistan, Kazakhstan, Australia, New Zealand, mana lagi? Nggak ada kayak. Nggak ada. Berarti semua dari tabungan tuh untuk membiayai jalan-jalan ini. Dari tabungan ya. Berarti sempat nabung dulu. Resign terus dipakai buat jalan-jalan. Ya kan namanya resign harus ada tabungan. Iya, pasti sih. Bener. Tapi langsung dipakai buat jalan-jalan. Memang budgetnya buat itu.
nggak ada budget sih kita. Oh, Lebih pokoknya ke jalan aja lah, jalanin aja ya. bener lebih ke spontan aja. Lalu, nah, Ibaratnya kan ini kayak a trip of a lifetime lah. Maksudnya kan kapan lagi kita nggak ada kerjaan dan aku dan istri nggak ada kerjaan. sebelum akhirnya mungkin nanti ada kesibukan lain kan. Bener. Jadi kita memutuskan tuh, ya udah kita keliling-keliling dulu lah. Sambil nanti istri tuh cari kerja juga. Oh. Jadi kita sambil liburan, sambil dia nyari-nyari kerja. Artinya gitu. online gitu. Online lah. Oke. Nah, setelah berhenti kerja nih, ngerasa itu nggak? Takut nggak? Karena kan udah nggak ada gaji. Itu gimana? Anxious sih, anxious. Oh. Bahasa Indonesia anxious itu apa ya? Gelisah, cemas. Gelisah, cemas ya. Iya. Yang biasa nerima uang ratusan juta per bulannya ya, gaji Gila sama sih. istri, tiba-tiba langsung nol gitu. Tanggal berapa sih biasanya digaji? Tiap week ya? Akhir bulan. Akhir mungkin bulan. ya. Terus? Ya kita berusaha paling nggak gimana caranya supaya nggak minus sih. Jadi Oke. cash flow-nya ya, Cash flow. supaya nggak makan tabungan, cash flow-nya dijaga. Nah, gimana? Kan nggak ada pemasukan. Ya untungnya dari sosial media masih ada. Oh, endorse. Terus juga ya investasi mungkin bukan sesuatu yang pasti ya. Tapi Iya. kan uang kita ada di investasi, di reksadana juga. Iya. Bisa bantu dikit-dikit lah di sana. Tapi ya itu tadi sih, sebisa mungkin gimana kita nggak cash flow-nya negatif. Oh. Iya. Kalau kita mungkin bulan ini endorse-nya lebih dikit, ya mungkin nggak pergi-pergi ke yang gimana dulu gitu. Tapi ya. tetap pergi. Bedanya ya nggak gimana. Tapi tetap pergi. Tapi jujur waktu itu juga ya sedikit banyak makan tabungan juga. Pastilah. Jalan. Ya kan Tapi kan awal-awal. pemikiran kita, alah, ya mungkin kita beberapa bulan ini makan tabungan, tapi kan istri nanti juga kerja. Oke. Sekarang istri kerja. Akhirnya setelah kita jalan-jalan, waktu itu kebetulan dia lagi di New Zealand. Enak banget ya. Dia Oh, kebetulan waktu itu lagi di New Zealand sih. dia dapat wawancara dan akhirnya keterima. Di? Waktu itu ada 2 atau 3 kalau nggak salah opsinya. Yang pertama itu ke Jerman, Ke Jerman. yang kedua di Hong Kong, terus yang ketiga aku lupa negaranya apa. Terus kita milih tuh. Enak banget ya. apakah Lagi di kita- New Zealand milih kerjaan apa? Kita mau yang mana ya gitu ya? Bener. Terus? Kita kan udah di Jerman dulu 10 tahun ya. Terus Bosen lah. ya pertimbangan kita mungkin nyoba benua baru lah. Udah Ya. dari Eropa ke Amerika, sekarang ke Asia. Karena kebetulan kita berdua meskipun dari Asia kita nggak pernah Stay lama. nggak pernah stay di sini, nggak pernah kerja di sini. Artinya pekerjaan yang diambil itu base-nya di? Di Hong Kong sekarang. Sekarang kalian tinggal di Hong Kong. Sekarang di Hong Kong. Nenek saya dari Hong Kong. Nenek lo dari Hong Kong gitu. Iya. Di Hong Kong sekarang. Kebetulan istri, kan dia dulu mulai kerjanya di Adidas. Heeh. Terus di Amerika dia pindah ke Nestle. Heeh. Nah di Hong Kong ini dia kebetulan dapat posisi di Adidas lagi. Ya. Balik lagi. Finance atau Sourcing dia. sourcing? Sourcing itu yang ngurusin pabrik-pabrik. Wow. Alokasi pabrik-pabrik kemana. Oh, pasti sering traveling itu ya? Bener, kebetulan dia kan ini juga lagi ada bisnis trip di Indonesia nih. Oh, Di jadi daerah- sekalian makanya kesini. Bener. Iya, Mas Irwan itu ini ya kita DM-DM-an ya. Bener. Kapan lagi ke Jakarta Mas? Aku mau ngobrolin itunya, ada project barunya. Oh iya sini. Nah ini makanya aku lagi pengen nanya juga nih. Abis dari resign, terus berapa story itu saya lihat Mas Irwan bikin budal. Nah ini apa? Ini startup kah atau apa sih? Bisnis apa ini? Semacam startup lah. Tapi intinya gini sih, orang itu banyak banget yang DM aku bang. Gimana caranya ke luar negeri, gimana caranya kerja. Kan nggak mungkin aku jawabin satu-satu dari ribuan orang itu kan. Jadi aku kepikiran gimana kalau aku tuliskan seluruh jawabannya. Gimana caranya studi di Jerman, gimana caranya kerja di Jerman, di Amerika, sekolah di sini, kerja di Jepang, Australia. Kenapa kok nggak tulisin di satu platform? Dan nanti kalian tinggal baca aja, nggak usah nanya aku lagi. Jadi yang itu yang mendasari aku bikin budal sih. Oke. Jadi benar-benar udah ke cover semua tuh. Misal kalau kita mau program studi ke Jerman, Oke. dari Jerman itu negaranya kayak apa, cara cari universitas di Jerman kayak apa, daftar visanya gimana, nanti hidupnya di Jerman kepindahannya gimana, dan setelah aku ngerjain Jerman aku kepikiran, oh kenapa kok aku nggak nyoba juga negara-negara lain, kan banyak banget tuh opsi-opsi, peluang-peluang yang benernya
orang bisa ambil. Misal kayak WHV, Work and Holiday Visa di Australia. Ya, saya lihat tuh konten itu. Wah, itu gila banget programnya. Bayangin, orang kerja kasar di Australia bisa nabung sampai 750 juta dalam 3 tahun. Enggak, itu beneran itu. Itu minim banget, udahan. Tunggu, pelan-pelan ya. Jadi Iya. saya nih Iya. mau dapetin WHF Australia. Artinya WHV. mau kerja di Australia gitu kan maksudnya. Benar. Work holiday visa tuh apa? Kita liburan sambil kerja gitu definisinya. Benar. Jadi tujuan pemerintah Australia ke satu ya pertukaran budaya, kedua juga ngasih kesempatan anak-anak muda dari luar untuk mengenal Australia lebih dalam, dan ketiga dia juga banyak kan kekurangan tenaga kerja, misal di perkebunan, di sektor-sektor kayak kerja di restoran dan lain-lain. Kerja ininya ya, blue collar-nya ya. Benar, yang bisa ditutup dengan ngundang ini anak-anak muda dari berbagai macam dunia. Benar. Kenapa namanya work holiday visa? Kenapa nggak work visa aja, tapi work visa? Kenapa harus ada holiday-nya? Maksudnya itu rasa yang mau dikasih pemerintah Australia bahwa nih lo sebenarnya liburan lo gitu. Mungkin tujuannya itu sih. Oh. Iya. Dan karena memang kan bukan untuk permanen, Bang. Karena visanya sendiri dikasih setahun. Dan bisa diperpanjang sampai 3 tahun asalkan kita mau kerja di regionalnya Aussie itu. Misal mau dipindahin maksudnya? Bukan kerja di regional, di outback-nya Australia. Oh, di outback. Misal di perkebunan di sana, apa gitu. Teman saya polisi kan di sana. Hah? Iya. Oh iya? Dia patrolinya di outback. Oh. Wah, itu cerita-cerita dia seru-seru banget itu. Seru-seru banget. Tapi sepi banget outback. Tapi kan sepi, buat gitu. anak-anak Indonesia ya, maksudnya yang pengen mengubah nasib, yang mungkin orang tuanya nggak terlalu ekonominya juga nggak terlalu baik lah ya, menengah ke atas lah. Kan itu modal awal buat ngubah nasib, Bang. Bayangin 750 juta cash itu jumlah yang bisa ditabung loh. 750 juta cash berarti sisa ya maksudnya? Iya, yang bisa ditabung dan itu udah konservatif banget perkiraanku. Yang nabung bisa sampai 1 miliar bahkan 1 miliar lebih loh banyak. Tuh gini, waktu saya ke Australia, kan mainnya kayak The Light tuh, karena kuliah di sana dulu. Terus ketemu orang, minta foto bareng Bang Radit, gini, gimana udah lama di Australia? Iya saya betah banget gitu. Kerja apa? Tukang listrik dia. Lulusan SMK dari Indo. Terus dia ngambil sertifikasi apa di Australia? Tukang listrik dia, kerjaan sehari-harinya. Bener. Dan hidupnya enak dia bilang. Iyalah. Iya ya, ternyata ya. Ya kalau kita bandingin sama opsi yang kita punya di negara sendiri, jujur Aussie itu salah satu yang terbaik di dunia ya. Ya mahal, tapi masih ada lah jumlah yang bisa di saving. Oke, nah jadi daftar WHV Australia, kalau nggak salah di story-nya itu ada batas umur ya? Batas usia maksimal 30 tahun. Iya, 40 udah nggak bisa tuh. Nggak bisa dituang listrik gue berarti. Berangkat itu ke sana di bawah 30 tahun. Katanya umurnya 25, boleh dong? Boleh. Kualifikasi apa? Dia harus S1 atau D3. Minimal. Minimal pendidikan D3 atau kalau kita lagi kuliah S1 nih. Udah lewat 4 semester. Jadi buat anak-anak yang lagi kuliah nih, saranku setelah kalian lewat 4 semester? 4 semester ini udah daftar. Daftar aja. Karena per tahun itu ada kuotanya, jadi nggak semua kepilih. Cara supaya bisa dipilih? Ya. Apa hoki-hokian kah? Atau CV bagus-bagusan CV atau? Hoki-hokian sih, jujur ya. Kayak lotre gitu ya? Apa? Kayak semacam lotre green card gitu ya? Semacam gitulah. Bukan intinya cepet-cepetan kita masuk ke sistemnya. Nge-war visa. Nge-war visa, bener banget ya. Nge-war visa. Kepilih lalu berangkat lah ya. Berangkat lah. Kita cuti dulu tuh dari kampus ke Australia dulu, kumpulin duit dulu. Kalau taktikku ya. Kalau taktikku, yang ini aku nyesel juga kenapa aku nggak ngelakuin dulu. Kumpulin duit dulu ke Aussie ya. Kumpulin modal dulu. Ntar kalau udah megang 750 juta, lanjut studi ke Jerman. Karena kan kuliah ke Jerman kan gratis. Oke. Kalau kita lanjut kuliahnya ke Aussie kan bayar miliaran, Bang. Iya, kalau international student dimahalin sama dia dibanding lokal. Iya, sementara di Jerman gratis. Nah, kita udah banyak duit nih, jangan diambur-amburin. Lanjut kuliah Jerman gratis. Terus bisa mulai karir di Jerman juga. Kayak aku dah sama istri. Kalau kan saya punya anak nih. Kalau misalnya kata ini ngayal-ngayal aja sih. Kalau misalnya anak saya lesin bahasa Jerman lah ya
dari SD, SMP udah les bahasa Jerman, terus komprehensinya bagus lah, bisa baca akademik gitu-gitu. Kuliahnya di Jerman tuh bisa juga gratis ya? Gratis. Siapapun boleh kan? Ya. Oh. Bahasa Jerman, mau pakai bahasa Jerman kuliahnya atau mau pakai bahasa Inggris. Oh, bahkan nggak perlu saya ajarin bahasa Jerman dari kecil tuh nggak perlu ya? Istriku itu lulusan S2 Jerman, Uh-uh. tapi bahasa Jermannya dia nggak terlalu bisa. Oh, Padahal dia udah tinggal di Jerman udah berapa tahun ya? Lebih dari 5 tahun. oke. Iya. Nah, udah nih WHV Australia dikasih sampai 3 tahun kalau mau perpanjang, karena setahun itu dapat, abis itu boleh perpanjang sampai 3. Iya. Abis itu mau nggak mau pulang, atau boleh nggak dia lanjutin supaya bisa kerja lama di Australia? Ya banyak jalannya, tapi kalau kalian masuk ke kategori yang skilled professional itu bisa lanjut. Oke. Tapi kalau kita misal masih ada S1-nya yang belum selesai di Indonesia atau ya nggak masuk ke point sistemnya Australia, ya terpaksa harus pulang. Tapi kan minimal sekarang Duitnya itu, iya, duitnya itu sih. ngumpulin 1.750.000.000 di Indonesia kapan ngumpulnya kan? Iya. Cuma dalam 3 tahun loh. Berapa sih ini upah minimumnya? Dia? Waduh, aku nggak hafal. Berapa ya. dolar kali per jam itu kan dia ada Ya, hitungan maksudnya gitu di atas kan? 20 ya. $20 per jam. Iya. Wow. Iya. Wow. Wah, oke, nah itu semua ada di Budal. Ada di Budal. Nah itu dia. Hah. Tujuannya Budal, hey ini loh. Kan kalian biasa, orang Indonesia kan paling males cari info sendiri, maunya disuapin. Kenapa kayak loh. gitu ya? Nggak tahu. Aneh Makanya banget ya. Kayaknya gampang. udah dijelasin dalam video pun, oh ini caranya gimana bang apa. Makanya ini loh udah, aku tulisin A sampai Z, kalian tinggal baca. Kalau kalian memang ada niat silahkan apply dan berangkat. Kalau kalian nggak anu ya nggak, udah nggak masalah, terserah kalian kan. Yang penting ini kan keputusan hidup kalian. Dan aku juga ngecharge-nya juga minim banget karena memang setengahnya aku memang niat bantu teman-teman ini. Jadi di Budal itu kalian dapat info cuma nggak sampai 50.000. Berapa? Harganya? 49.000. 49.000 dapat akses ke Budalnya. Sistemnya gimana sih? Jadi ini apps ya apa gimana sih? Sementara masih website sih. Oh, website, ini Karena kita website. juga dari Budal.com. Budal.com. Budal.com nih website. Terus di sana ada artikel gitu berarti kan? Kalian tinggal pilih mau kerja ke Jepang, ke Aussie, atau mau ke sekolah ke Jerman, kerja di Jerman tuh. Australia nih, gue pilih nih WHV nih, klik nih. Iya. Terus apa? Ya udah 49.000, aksesnya langsung unlock. Oh, bayar 49.000, unlock satu website atau bagian Satu Australia? negara. Satu negara. Kalau mau seluruh negara 200.000. 200.000 tapi full satu website ke unlock. Full. Menarik banget ya. Ya itu dari keresahan aja sih. Ya itu ya males banget ditanyain orang satu-satu, disuruh jawabin satu-satu. Ya udahlah, aku bikin website, silakan baca sendiri. Itu subscription base atau Per semester 6 bulan. per 6 bulan 49.000? Itu udah murah Yang banget bener sih. aja per 6 bulan 49.000 murah banget. Murah banget. Dan Wong yang jual kelas kripto aja 17 juta, kelas jadi content creator aja 5 juta, Bener. 50.000. Ya setengahnya Murah bantu banget, teman-teman lah. Maksudnya kalau mereka memang Murah. niat mau mengubah nasib ya, terserah mereka dah. 50.000 kan pasti hampir semua orang punya kan. 50.000 murah banget Mas Irwan, Dan asli deh. sisanya tergantung Yang bener keniatan aja. masing-masing lah gitu sih. Saya bikin buku baru, Julian Timun Jelita, itu harga 66.000. Itu orang-orang bilang, Bang Radit lu sedekah ya bang, lu sedekah ya bang. Iya, itu murah banget Karena sih. dibandingin buku-buku lain, Bener. itu murah banget buku gue yang baru itu. Tahun 2024. Iya, 2024. 50.000 nggak ada harganya Iya. kan, 60.000 juga. 66. Iya. Berarti ini juga termasuk murah, tapi nggak ada video berarti belum? Atau nanti ada Belum. rencana? Bakal ada apa nih? pengembangan lainnya. Ini baru tahap pertama. Rencananya sih bakal ada kayak mentorship ya. Karena ya itulah orang Indonesia ya. Udah disuruh baca gitu ya. Bang aku udah baca tapi masih nggak ngerti nih. Aku maunya dibimbing gitu. Udah capek bener. Ya udah nanti kita bikinin lah gimana caranya ada bisnis model yang kita bisa bimbing juga gitu. Tapi masa pas baca masih nggak ngerti juga? Ih, Mungkin gimana? bingung kali. Kayak Ya, ini apa sih gitu ya? Ya itu yang agak sedihnya sama negara kita per hari ini ya. Karena? Ya anak SMA disuruh ngitung 5 kali 7 aja nggak bisa bang. Oh ya? Banyak banget. Masa nggak ada yang tahu itu 99? Kayak 105 deh bang. Iya. Dan itu satu kelas loh. Makanya aduh. Oh ya? Ada konten gitu 5 kali 7 nggak tahu. Banyak. Sebutkan 3 negara di Eropa. Garut. Oh masa itu komedi kali. Aduh bang. Emang iya Dil? Ada sih konten yang kayak gitu di kelas dia. Iya, 3 negara di Eropa Garut. Kan Merdeka Belajar bang.
Mau belajar atau enggak merdeka. Iya kan? Masuk. Wong lulus apa? Ujian bisa atau enggak aja pasti naik kelas. Iya ya, sekarang udah nggak ada gitu-gitu ya. Wong Pasti UN lulus ya. mau sekolah favorit aja sekarang udah nggak ada kan? Yang penting rumahnya deket pasti masuk sekolah. Bener. Dulu tuh ya Mas Irwan, gua masuk SMA 70 itu belajarnya udah kayak apaan tahu tuh dari SMP tuh. Sampai kayak kalau nggak bisa nanti nggak bisa masuk 70, nggak bisa begitu masuk 70 harus masuk UI lagi kan? Kayak ini kalau lo nggak belajar itu jadi kita selalu ada ininya, ada challenge-nya gitu loh. Bener. Tapi Jadi sekarang kita tuh udah nggak ada kayak gitu. nggak ada sama sekali. Makanya ini juga aku yang khawatir banget kan sama ya generasi muda kita lah apa. Aku kan ke Tiongkok, keliling dari satu kota kan. Majunya gila banget bang. Dan setelah aku juga kan maksudnya ngobrol-ngobrol sama orang sana juga ya, sama istri juga ya. Iya. Mereka tuh bener-bener digembleng dari masih muda. Bener-bener ujian Di sekolah. Ujian nasionalnya yang namanya Gaokao itu ibaratnya kayak hidup dan matinya mereka. Karena yang ujian jutaan orang sementara kapasitas universitas favorit di sana kan cuma dikit kan. Iya. Dan buat mereka itu kayak hidup matinya lah. Kalau mereka nggak bisa masuk ke uni itu otomatis mungkin hidupnya nggak terlalu sejahtera atau dianggap gimana. Sama masalah prestisnya juga kali. Prestisnya. Jadi kompetitif banget. Sementara di Indonesia sekarang dengan Merdeka Belajar ini menurutku kompetitif itu dimatikan. Dan rasa tanggung jawab anak akan suatu apa ya, ibaratnya kayak mission ya. Iya. Kita dikasih dari SD, SMP, SMA sampai kuliah kan ada jenjangnya dan jenjang missionnya juga, dan itu dimatikan rasanya. Karena nggak ada stake-nya, nggak ada taruhannya. Nggak ada taruhannya. Iya. Kalau dulu UN tuh bisa nggak lulus. Artinya ada pertaruhan itu. Betul. Lo kalau nggak beres, lo nggak lulus nih. Bener. Saya sih nggak tahu ya sistem kayak sekarang kayak gimana ya. UN semua lulus gitu sekarang. Semua lulus, bahkan sebelum UN kenaikan kelas saja loh, semua naik kelas. Jadi nggak kaget lah, maksudnya mereka anak SMP loh ada yang belum bisa baca, yang nggak lancar bacanya. Oh iya. Separah itu makanya Serem juga ya kalau dipikir-pikir ya. Ya sedih juga. Oke. Ya, semoga dengan menteri baru bakal diganti. Biasanya aku paling benci tuh apa menteri baru ganti kurikulum apa. Iya, nanti. Tapi kalau yang ini aku justru jujur setuju sih. Oke. Kita lihat gitu ya. Bener. Oke. Nah, Budal sendiri berarti udah tipikal orang yang akhirnya beli. Itu yang seperti apa di Budal ini? Apa benar orang yang mau berangkat kah atau justru? Jujur orang yang merasa nggak puas dengan kehidupannya di Indonesia ya. Yang nyadar kalau setelah kesini gaji cuman berapa? 3 juta, 4 juta atau di Jakarta mungkin 5 juta. Sementara aku ngomongin di videoku mungkin gajinya udah 200 juta gitu ya. Karena otomatis orang ke-trigger juga tuh. Masa pengen penghidupan yang lebih baik gitu. Betul. Hidup di sini kok gini banget gitu ya. Tapi kita kan bicara happy-nya lah ya. Ada gajinya jadi ratusan juta, baca di Budal, dikasih tahu caranya. Tapi apa yang sebenarnya paling challenging buat orang yang mau kerja di luar, mau kuliah di Jerman? Apa sih challenging yang kayaknya tuh nggak kelihatan gitu? Tapi Mas Irwan ngelihat kayak, oh ini salah satu tantangannya nih gitu. Apa sebenarnya itu? Kalau buat berangkat sih jujur gampang ya. Karena kan ini namanya birokrasi di luar negeri, asal kamu udah persyaratannya udah dipenuhi ya tinggal berangkat aja gitu. Nggak ada kayak harus bayar ekstra atau apa. Jadi benernya kalau persyaratannya udah berangkat. Yang mungkin lebih challenging sih gimana kita bisa adaptasi di luar negeri ya. Apa yang bikin challenging adaptasinya? Cuaca, budaya atau? Budaya, cuaca. Kadang kita berharap orang itu bakal ngertiin kita gitu bang. Orang bakal adaptasi ke cara berpikir kita. Ntar orang Indonesia kan misal, oh kita orangnya nggak direct, orangnya malu-malu. Ya. Kita berharap, oh orang itu mungkin bertanya ke kita. Sementara kalau orang Barat misal dianggap, oh cuek banget sih, nggak peduli banget sih sama aku gitu. Nggak bisa gitulah. Justru kita yang harus adapt ke gaya itu mereka ya, way of life dari orang yang atau dari tempat yang dimana kita berada gitu sih. Artinya kulturnya yang bikin orang kaget. Bener. Itu banyak terjadi itu. Banyak. Jadi banyak juga yang merasa, aduh
berat banget di luar negeri gitu ya. Apalagi buat anak-anak muda ya, yang belum pernah merasakan beratnya hidup di Indonesia, yang baru sekolah doang ini, yang nggak disuruh belajar sama Merdeka Belajar, tiba-tiba langsung keluar negeri, merasa berat gitu ya. Terus nangis dan pulang tuh. Setelah pulang ke Indonesia, menyadar kalau hidup di Indonesia jauh lebih berat lagi. Oh iya bisa sih. Tapi gini, kalau saya ngelihat di luar ya, semua itu mandiri kan. Ya, mandiri. Semua mandiri. Kita cuci baju di mana tuh? Laundromat yang gitu-gitu kan. Terus semua orang kayak sendiri-sendiri, individualistik banget gitu. Nah, itu apakah jadi salah satu hal yang malah bagus atau justru kayaknya enakan di Indonesia deh, lebih guyup gitu. Kalau menurut Mas Irwan gimana? Kalau aku justru kemandirian itu sangat baik ya. Malah lebih suka gitu ya. Karena kita lihat orang-orang luar gitu berskill. Ya. Disuruh tukang bisa, disuruh benerin ini bisa, benerin itu bisa. Karena mahal kan. Bener. Manggil tukang itu mahal banget kan. Bener. Di Australia itu tukang ledeng bisa 4 juta apa itu? Itu dia. Jadi mereka semua itu berusaha dikerjakan sendiri dan otomatis skillnya, kemandiriannya, tahan bantingnya itu jauh daripada orang-orang kita. Terutama yang bisa meng-hire pembantu. Oke. Gitu. Karena kayak IKEA tuh kan jalan di sana, dikirim ke rumah, udah lu rakit sendiri. Oh kok dikirim ke rumah? Kadang banyak yang kita harus bawa sendiri. Sewa truk. Sewa sendiri, rakit sendiri di rumah. Bener. Ini mandiri banget. Itu jalan ya berarti? Jalan. Oke. Yeah. Oke. Nah ini ada katanya Mas Irwan memutuskan child free. Itu benar apa gimana? Jadi gini Bang, orang kan nanya. Ya. Kok berani banget aku pensiun di usia yang masih 35 tahun nih. Ini berarti kategori pensiun nih? Ya pensiun dini dari kerja kantor lah. Okay, Ibaratnya aku udah stop kerja kantor. Emang seberapa banyak sih uangku? Oke. Jujur sebenarnya sih nggak cukup. Untuk pensiun dini. Oh. Karena misal anggap aja aku punya cash 10 miliar. Iya. Ya. Kalau kita pakai rumus pensiun 4%. 4%. Iya. Itu berarti berapa tuh? Iya. 400 juta per tahun. 400 juta per tahun bagi 12 lah ya. 400 juta per tahun bagi 12 berarti 33 juta. Sementara sewa apartemenku di Hong Kong sekarang aja udah hampir 40 juta. Oke. Berarti kan dari uang pensiun itu nggak cukup kan? Mahal banget ya? Hong Kong Gila. mahal banget. Mahal banget ya? Mahal banget. Apartemen 40 juta. Dan itu pun ukurannya cuma 45 meter persegi. Kecil banget. Ya mungkin dua kalinya ruangan ini kali ya. 2 kali ruangan ini 40 juta. 10 juta per bulan sewanya. Mending Mas Irwan nyewa ini terus tiap hari kantornya bolak-balik pakai Garuda aja. Oh ini bagus sih. Tapi di Kanada ada, tahu nggak berita itu? Apa? Saking mahalnya hidup di Kanada, ini masuk berita nih. Ada satu international student, dia pergi dari rumahnya di Amerika apa di mana, naik pesawat terbang buat kuliah setiap hari, masih lebih untung Bener. daripada tinggal di Kanada. Karena dia mending bayar pesawat tiap hari. Iya, numpang ke orang tua, bayar pesawat. Nggak jelas banget Kanada. Tapi 40 juta di Hong Kong berarti nggak nutup gitu tadi ya Itu sampai kan udah situ. pasti nggak nutup. Meskipun kita udah punya uang 10 miliar pun ini dari 4%-nya itu nggak nutup. Sehingga untungnya kan aku ada beberapa hal. Misal kayak aku gaya hidup sederhana banget. Kemana-mana pakai celana pendek, pakai kaos, pakai sendal jepit juga kan. Dan itu satu sih. Jadi aku orangnya nggak lifestyle-nya terlalu, oke lah lifestyle-nya gitu. biasa aja, minimalis lah. Terus Kedua, untungnya aku punya istri yang belum mau pensiun. Oke, masih Jadi kerja. sekarang ini dia yang nanggung nih semua. Wanita independen. Betul. Jadi dia yang bayar apartemen tadi, yang 40 juta dia yang bayar. Berarti dana pensiun nggak ditarik? Yang 4% itu nggak pernah ditarik? Nggak pernah ditarik. Lalu, Jadi makan-makannya, pokoknya dia lah yang nanggung kehidupan kita sekarang. Dari uang gajinya dia per bulan itu. Dan yang terakhir ya itu tadi. Kebetulan aku masih belum punya anak, jadi nggak ada tanggungan juga gitu sih. Tapi memang ini memutuskan child free, tapi apa emang nggak ini? Enggak sih, lebih ke jalanin aja gitu ya. Lebih ke jalanin dan memang belum pengen. Oh, memang keputusannya memang nggak mau gitu. Belum. Bukan nggak mau ya.
belum pengen gimana? Belum pengen, Bang? iya. Bener. Kadang kan orang kan memaksakan diri karena dapat nyinyiran dari tetangga, Kok dari belum punya anak ini sih? udah Gitu, umur iya. 30 kok belum punya anak sih, lalalala. Tapi kecurigaan itu ada di internet nggak? Kayak misalnya, oh kayaknya Mas Irwan nih penganut child free nih, gini gitu. Beberapa ada yang komen, mana anaknya apa gitu. Makanya kadang aku posting juga, aku sama anak kecil buat main-main sama netizen aja, biar dikira oh ini udah punya. Padahal itu keponakan sih. Oh berarti gosip ini ada di netizen. Ada. Oh, tapi sebenarnya emang belum pengen aja sih gitu ya. Iya, itu satu juga belum pengen. Dan buat orang yang nyinyir kok belum punya anak apa, kalau kita merefleksikan diri sebagai negara Indonesia gitu ya, Iya. emang kita udah sehebat, sebagus apa sih ngedein anak, merawat anak. Bayangin, per hari ini aja 1 dari 5 anak Indonesia itu stunting. Oke. Dari zamanku waktu aku lahir dulu 1 dari 3 malah. Bayangin 1 dari 3 anak Indonesia stunting. Gila sih. Nggak heran rata-rata IQ anak Indonesia sekarang 78. Itu rendah banget loh by the way. Sangat rendah. Bahkan ada yang bilang itu setara simpanse. Oh iya. Itu udah di rata-rata loh ya. Bayangin yang tinggi berapa, Yang bawah berapa? Iya, masa 60 70. Dan kita fokus, oh kok kenapa kamu kok belum punya anak? sementara yang udah punya anak ngasih gizi cukup aja nggak bisa. Iya lagi. Menyediakan lapangan pekerjaan aja nggak bisa. Wah itu angka PHK lagi tinggi-tingginya sekarang tuh. PHK lagi tinggi-tingginya. Per hari ini Gen Z, anak-anak muda kita 10 juta yang nganggur Bang. Gila. Ya. Dan Gila. yang nggak nganggur pun gajinya berapa? Rata-rata gaji di Indonesia 3 juta Bang. Iya. Kalau kita fokus harus punya anak, semua harus punya anak, nambah terus. Kok fokusnya ke situ? Kenapa kok kita mendidik anak yang udah ada supaya nggak suka mencuri, supaya nggak suka korupsi, supaya bisa nggak buang sampah sembarangan, supaya nggak tawuran, Iya. supaya bisa jadi negara yang lebih maju gitu ya. Kok kita yang penting punya anak gitu. Bener. Iya. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh memang nyebelin sih. Nih contoh ya. Kemarin tuh lagi lihat di Twitter juga ada temen yang dikasih tahu sama temennya yang belum punya anak. Itu kasihan anak lu butuh temen tuh bikin lagi 1. Padahal dia juga belum punya anak si temennya ini. Maksudnya belum nikah gitu. Terus si temen gue ini bilang kayak lo mending coba ini deh, nikah dulu, cobain rasain punya anak, lo akan ngerasain betapa pusingnya, repotnya, ngurusin tumbuh kembangnya gitu. Kadang-kadang orang tuh justru yang belum punya, belum nikah bahkan, kayak tambah dong, ini dong, itu loh gitu. Itu penyakitnya orang Indonesia sih. Kenapa tuh? Mereka suka kasihan ke orang. Kasih. Aduh kasihan banget ya itu, rumahnya kok kecil. Aduh kasihan banget ya itu, mobilnya kok belum BMW. Aduh kasihan banget itu, kok belum punya anak. Apa juga urusannya ya. Mungkin budaya kita saling peduli satu sama lain mungkin ya. Yang jadi agak kebablasan gitu sih. Iya. Oke, terakhir nih, apa saran buat generasi muda Indonesia nih supaya bisa ngikutin pensiun dininya Mas Irwan nih kira-kira? Kalau dari aku jujur, kalau aku pribadi ya, ya pergi ke tempat di mana kalian lebih dihargai sih. Di mana nilai kalian benar-benar dilihat dan dihargai. Karena misal kayak aku dulu pengalaman pribadi, waktu aku baru lulus S1 di Indonesia, kebetulan waktu itu ada gap ke Jermannya masih 6 bulanan, ngelamar kerja tuh, ngelamar kerja di Surabaya waktu itu. Pabrik minyak goreng nggak salah ya. Pabrik minyak goreng. Intinya itu ada referensi dari temen, ada posisi di sana, lulusan S1. Bang Radit tahu gajinya berapa yang ditawarin? Berapa? 1,8 juta. 1,8. Tahun berapa tuh? Ya lama sih, 2012. Ya tetap segitu. Tapi tetap aja lah maksudnya. Aku dulu fresh grade aja 3,5 waktu dulu. Iya mungkin juga UMR Surabaya waktu itu mungkin masih rendah banget. Tapi 1,8 juta ya, yang bener aja dong. Iya. Ibaratnya kalau kita sebagai manusia, apa sih tujuan paling dasar? Misal punya rumah, ya. Punya rumah 1 miliar. Iya. Kalau kita bisa nabung per bulan, kalau kita UMR Jakarta 5 juta,
Mungkin kita bisa nabung 40% dari gaji kita. Iya. Ya. Itu nabungnya 2 juta. 2 juta. Lumayan kan? Iya. Buat mencapai 1 miliar, itu butuh 41 tahun nabung. Makanya Gen Z dibilang pada nggak bisa punya rumah ya? Nggak mungkin bisa punya rumah. Iya. Udah 10 juta nganggur, ya kan? Rumahnya 1 miliar di Jakarta dapat apa? Iya, itu udah hampir nggak ada itu. Kalaupun ada kecil banget. Juga. Satu rumahnya yang 1 miliar nggak ada, itu kalau ada pun 41 tahun nyicil, itu belum hitung bunganya. Belum DP. Belum DP, Ngumpulin belum DP. bunga. Itu 100% nggak mungkin. Iya. Sementara kalau kita bisa kerja di luar negeri, anggap aja nabung 20 juta, 10 kali lipatnya. Dari 41 tahun tadi kan bisa jadi 4 tahun nabungnya. Atau di Australia tadi bisa 3 tahun, 750 juta 1 miliar nabungnya. Tapi harga properti di sana juga ngaco kan? Ditabung, dibawa ke sini. Oh, dibuat beli di sini. Iya, benar. Iya. Jadi bukan aku maksudnya encourage orang-orang untuk keluar negeri terus ya udah di sana aja selamanya. Kan jadinya kan kita brain drain juga negara kita. Iya, karena nggak ada orang pintar yang balik atau skill yang balik ke sini. Benar. Minimal uangnya lah yang balik ya. Ngirim ke keluarga, ngirim ke ya beli-beli properti, beli-beli sesuatu kayak gitu. Jadi kan ekonomi kita paling nggak tetap muter. Tapi ya balik itu lagi sih. Satu ya pergi ke tempat di mana kamu lebih dihargai. Karena menurutku buang-buang waktu aja sih di sini. Iya. Kalau kita nabung 40 tahun nggak dapat apa-apa, nggak dihargain juga, dan per hari ini banyak banget PHK. Bener. Perusahaan setelah PHK ya udah kamu dikasih pesangon secukupnya, udah out, bye-bye. Karena lagi rame juga orang yang cairin BPJS tenaga kerja tuh, karena lagi banyak PHK kan. Bener. Jadi berita bahwa terus kemarin juga lewat ternyata masih dapat pajaknya juga lah, apalah inilah gitu. Iya. Dan ya kita realita aja lah. Per hari ini Gen Z nganggur 10 juta dan masih banyak nih anak SMA, anak S1 yang masih kuliah bentar lagi lulus. Lowongan kerja nggak ada. Tapi negara mana yang S1 Indonesia itu lebih mungkin diterima kerja? Misal kayak temanku ya, ini info yang mungkin banyak orang yang nggak tahu. Temanku tuh lulusan S1 Indonesia, kuliahnya nggak niat dulu sama aku, kuliah IT tapi nggak bisa IT. Itu orangnya bisa pindah ke Singapura, kerja jadi sales. Oh ya? Ternyata ada juga jalan itu. Gimana caranya tapi? Banyak banget. Ngelamar-ngelamar aja gitu? Ngelamar-ngelamar. Jadi perusahaan mau nyeponsorin, udah gitu sih. Berarti S1 Indonesia laku di luar negeri? Laku. Oh, karena ini Singapura aja kepake. Ini di Singapura kepake. Dan buat perusahaan-perusahaan Singapura mungkin yang lebih kecil-kecil ya. Kan mereka kalau bayar tenaga kerja Singapura lebih mahal. Sementara pemerintah Singapura saat ini lagi membuka talent-talent dari luar buat ke sana, termasuk yang dari Indonesia. Jadi otomatis kalau dia nge-hire S1 dari Indonesia, yang penting udah bisa bahasa Inggris. Toh ini kerjanya juga semua nanti belajar dari awal lagi kan. Ambil aja dari Indonesia lebih murah. Oh, make sense sih. Yeah. Karena untuk tenaga kerja Singapura mungkin udah terlalu mahal gitu ya? Betul. Oh. Ekspektasinya orang lulusan S1 Singapura sama ekspektasinya orang Indonesia yang mau ke Singapura jauh lebih rendah ya, orang Indonesia yang mau ke Singapura. Itu kabar yang cukup baik tapi nggak enak juga dengernya ya sebenarnya ya. Berarti kan mereka menghargai tenaga kerja kita lebih kayak lo kan emang pengen kesini gitu ya sebenarnya. Tapi itu pun serendah-rendahnya kita ke sana pun minim 30 juta. Oh iya? Iyalah. Ya dibanding 1,8 mah. Itu dia. Makanya bang. 30 juta posisi sales pun. Ya kan di Singapura mahal bang. Iya sih. Iya. Dan satu lagi ya pak, jalannya benar-benar lebar banget. Ke Jepang ada, ke Jerman ada, ke Aussie ada, ke Inggris ada, kemana-mana ada. Karena memang banyak negara-negara yang aku sebutin tadi kan memang fertility rate-nya nggak tinggi. Itu saya lagi sering lihat berita soal itu juga tuh, soal bagaimana Korea Selatan kalau ini terjadi terus mungkin mereka akan hilang gitu. Karena fertility rate mereka tuh bahkan di beberapa kota satu perempuan bisa 0,58, 0,6. Artinya makin lama populasi makin hilang. Tapi di satu sisi kalau menurutku pribadi itu juga baik juga sih. Maksudnya kok baik?
Karena kesempatan buat ke sana. Bukan. Apa tuh? Bumi kita Overpopulated. udah overpopulated banget, udah hampir 8 miliar atau udah 8 miliar ya. Iya. Masa kita mau asik nambah terus? Iya sih. Sementara masalah lingkungan yang udah parah banget ya. Bener. Efek rumah kaca dan lain-lain ya. Iya. Kalau diterusin 10 miliar, 15 miliar bisa ujung-ujungnya. Tapi rata ya ini ya sekarang ya persoalan replacing population itu, terutama di negara-negara besar ya kayak Korea Selatan, Jepang, Indonesia ternyata juga mengalami tren itu. Ada data yang baru keluar tuh. Di akhir cerita menurutku bakal menuju ke sana semua Kayaknya sih. ya, kayaknya semua Karena kayak orang gitu. juga semakin pinter, semakin pengen, ya mungkin kayak aku ya, lebih yang penting menikmati hidup dulu Bener. sebelum punya anak atau apa. Iya. Dan jujur juga dengan corporate culture ya, itu kan kita ibaratnya udah 8 jam kerja di perusahaan, udah stres, pulang rumah itu udah males banget, udah capek banget tuh. Iya. Mau bikin anak itu udah Untuk nggak urusan lain pun ya, iya. di Jepang gitu banget kan. Apalagi mereka yang committed kerja kantor sampai jam 6, masih sampai jam 8, jam 9 masih harus party sama bosnya. Bener, diajak minum tuh biasanya. Minum sama di Mabok Jepang. di stasiun. Kalau itu kapan waktu bikin anaknya, bikin keluarganya kan? Iya. Kayak gitu sih di Jepang. Bener. Itu yang bikin parah juga sih. Nah, terakhir banget deh. 2 tahun sekali kan saya ada jadwal liburan. 2 tahun yang lalu ke Australia. Tahun depan kita mau ke Jepang. 2 tahun lagi rencananya mau ke New Zealand. Worth it nggak ke New Zealand? Ke New Zealand ini aku salah pulau. Maksudnya? Jadi Bukan di Auckland itu berarti? di Auckland, Tapi? aduh Auckland itu ternyata kotanya kumuh. Lah, gua mau ke sana. Aduh, Lah, nggak jadi dong. ilfil aku. Gimana ke Auckland. ceritain coba? Kalau dibandingin Sydney jauh banget bang. Aku itu salah pulau. Kan New Zealand ada utara sama selatan. Iya. Kirain kalau di bayanganku kan, New Zealand yang bergunung-gunung, yang salju. Lord of the Rings. Lord of the Ring. Terus apa? Yang fjord. Jadi ada air terjun iya. ke laut langsung gitu ya. Itu nggak ada di Pulau Utara. Oke. Pulau Utara itu flat banget. Oke. Pulau Utara ini Auckland kan? Pulau Utara Auckland. Oke. Seharusnya Seharusnya ke Pulau Selatan. which is kotanya adalah Apa ya? Christchurch. atau Christchurch apa ya, iya. Tapi pergi ke tempatnya itu yang gunung-gunung itu tadi. Oh, tapi itu pun Mas Irwan belum melihat kan? Belum. Oh, karena saya mau nanya kalau udah ngelihat worth it nggak? Tapi yang jelas utara nggak worth it. Nggak worth it. Ya, padahal mau ke sana gua. Aku nyetir di sana. Keliling-keliling ke Pulau Utara, aduh nyesel banget. Ah, udah ya udahlah. Udah flat. Mungkin ekspektasiku yang terlalu tinggi ya. Ya nggak jadi deh. Jangan ke Pulau Utara. Jogja aja kali ya 2 tahun lagi. Malah aku lebih seneng ke Uzbekistan, Bang. Waduh, itu cantik banget tuh. Ceweknya. Kotanya. Cakep banget ya emang tapi. Kayak serasa masih di middle age gitu ya. Oh, iya? Masih di abad pertengahan, benar-benar dijaga. Bangunan. PKL penjual-penjual pun juga benar-benar bersih dan benar-benar bangunannya juga di preserve banget lah. Oh. Dan lebih murah dari Indonesia. Terus kita ke sana juga bebas visa. Jadi menurutku recommended banget sih buat orang Indonesia yang pengen keluar negeri ke Uzbekistan. Apa Karena minusnya Uzbekistan? Bahasa, bahasa, kriminalitas nggak ada. ya paling bahasa. Tapi kemana-mana perasaan ke liburan ke Jepang pun juga orang sana kan nggak terlalu bisa bahasa Inggris juga kan. Iya sih. Iya. Cuman saya udah nyiapin itu aplikasi itu yang tulisan Jepang berubah jadi Hana Caraka. Nggak dong berubah jadi Indonesia dong. Tapi Itu justru menurutku lebih seru sih kalau kita nggak tahu bahasanya. Bener. Terus ngomong lebih natural lah. Bener. Kalau sekarang kan semua aplikasi malah nggak. Esensi dari traveling tuh tersesatnya sebenarnya. Bener. Karena we don't know belokannya bawa kemana kan. Bener. Tapi kadang kalau bawa anak tuh makanya tuh kayak kita harus mikirin juga tuh kadang-kadang ya. Zaman masih bujangan mah enak tuh traveling kemana, ke Bangkok kemana. Berarti New Zealand coret ya. New Zealand Utara. Pulau Selatan. Pulau Utara coret. Iya. Oke. Sydney bagus. Itu lumayan bagus. Ya. Adelaide nggak mampir ya? Nggak sempat mampir itu. Aduh cantik banget itu. Ya. Itu favoritku sih dari semuanya. Nanti kalau pensiun ke Adelaide. Iya, udah gabung forumnya bahkan. Oh. Gabung forum kota Adelaide. Saking sepinya itu kota, waktu beberapa waktu yang lalu, forum rame. Oh. Rame karena katanya ada helikopter lewat rumah.
Pada keluar rumah, itu helikopter apa? Helikopter apa? I don't know, apa helikopter? Gara-gara ada helikopter Nganggur banget lewat, ya. heboh satu kota. Saking nggak ada apa-apanya kota itu. Siap, Mas Irwan, thank you udah mampir. Sukses you buat banget, ya. budalnya. Thank you banget. Kalau ada yang mau tahu informasi lebih lanjut bisa follow IG-nya Mas Irwan ya. Ya, ya. @IRWN apa tuh? Irwan Prasetyo. Iya. Di TikToknya juga ada. YouTube ada juga nggak sih sebenarnya? Paling cuma repost short doang sih. Itu short aja Bener, ya. Tapi bisa cek juga budal.com Budal.com. kalau mau tahu lebih banyak soal cara kuliah dan kerja di luar negeri. Bener banget. Siap, thank you Mas Irwan. Terima Thank you kasih. Bang Radit.